Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang cerah ini kami telah bangun pagi, kami akan memulai ibadah doa pagi pada hari ini, dan kami akan mengumulkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk kami bersama belajar ya Bapa. Doa singkat dan jodoh sempurna ini kami panjatkan hanya beralaskan Tuhan kami Kristus. Haleluya, amin. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri-sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk menanggungnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati, sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah saudara-saudara semua saat ini ada pengharapan untuk menatap dan melangkah menjalani tahun 2024 nanti, yang sebentar lagi kita kan sudah masuk di bulan Desember, sebulan lagi kita masuk ke 2024. Adakah pengharapan gimana kita menatap dan menjalaninya? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita memulai hari-hari ini? Kita adalah murid Kristus. Kita hidup harus ada dalam pengharapan Kristus. Pengharapan Kristen itu seperti apa? Yaitu proses yang terus-menerus, ya, yang kita jalani dan sedang kita jalani ini secara bersama-sama, ya, yaitu adanya ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Itulah adalah pengharapan Kristen. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kita pada pagi hari ini tadi di ayat yang pertama, bahwa yang kuat menanggung yang lemah. Kita bersama-sama untuk bersehati, kita garis bawahi, jalani bersama-sama, ya, menjalani hidup bersama-sama dalam suatu pergumulan-pergumulan kita. Kita ada bersama-sama dalam satu persekutuan. Tujuan persekutuan Kristen seperti saat ini apa? Dalam persekutuan ini kita akan memperkuat seorang dengan yang lain, dengan penuh bersehati. Kita saling mendorong, saling menguatkan satu dengan lain, saling memberikan semangat, saling menyemangati satu dengan yang lain, seperti doa kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama dari pribadi mempunyai pergumulan. Pergumulannya itu berbeda-beda. Ada yang pergumulan terpuruk masalah ekonomi, ada yang pergumulan karena lagi ditinggal pacarnya, patah hati. Ada pergumulan-pergumulan yang sangat membuat kita merana, sedih, ya. Kayaknya dunia mau runtuh, ini masalah saya. Itulah pergumulan-pergumulan yang bisa kita hadapi. Mari kita bersama-sama berpikir, kita berdoa, kita bertindak. Kita mempunyai pengharapan Kristen, yaitu pengharapan yang terus-menerus berproses. Pengharapan yang menjadikan kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita bersama-sama bersehati, ya, di dalam persekutuan. Yang lemah menanggung yang kuat. Itu sudah
diajarkan Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita tidak sendiri berjalan di dalam pergumulan kita. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan itu. Saya sendiri berdiri di sini belum menang atas pergumulan saya. Saya sendiri masih punya pergumulan di dalam keluarga, masih punya suatu hal yang belum terpecahkan. Tapi saya berani berdiri di sini. Saya punya saudara-saudara semua. Saya punya Bapak Pendeta, punya saudara seiman, saling dikuatkan. Saya tidak sendirian di rumah. Kalau memikirkan pergumulan itu nanti ya sudah, pergumulan menutup diri, menjauhi dari persekutuan-persekutuan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam datang ke persekutuan tidak harus menunggu kondisi ekonomi kita bangkit dari keterpurukan. Kita datang ke dalam persekutuan tidak harus menunggu uang kita banyak dulu, tapi Tuhan Yesus inginkan persembahkan tubuh, jiwa dan roh kamu. Itu yang Tuhan inginkan. Kita bisa meluangkan waktu kita bisa meluangkan apa yang bisa kita miliki untuk dalam persekutuan. Untuk adik-adik pemuda yang patah hati, yang terlarut dalam kesedihan, bisa move on dari semua itu, bisa datang ke kebaktian pemuda, bisa datang untuk beranjak bangkit dan maju. Ya, kita bisa bersama-sama ambil bagian di dalamnya, dan kita apapun itu bisa kita lakukan untuk menjadi kuat. Kita juga ingat bahwa diri kita kalau kita memikirkan pergumulan yang berat itu, kita ingat anugerah Tuhan yang lebih besar yang kita terima. Kita ingat bahwa Tuhan memberikan berkat-berkat yang lain yang bisa kita nikmati, bisa kita syukuri. Dan kalau kita mengingat hal itu, ya pergumulan kita, ya biarkan kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Waktu Tuhan beda dengan waktu manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa berpegang pada pengharapan adalah sikap optimis kita yang realistis, bukan mimpi. Jika kita memiliki hidup yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita selalu bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya adalah indah dan baik menurut kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan yang kontrol hidup kita, Tuhan yang kendalikan hidup kita. Seperti komputer ya, Tuhan itu yang tinggal ngeklik hidup kita ya, pencet-pencet saja, itu kita ada di dalam kontrol Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itulah sebagai orang percaya kepada Tuhan, tetaplah berpegang pada pengharapan Kristus, berada di dalam tangannya, kita ada dalam kontrolnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan juga kita dimenangkan atas pergumulan-pergumulan kita. Selamat menyambut nanti di tahun 2024, kita dengan berani untuk menjalani dan melangkah masa depan kita yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.